Pak Teten Ali Mulku, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat. Pak Teten, selamat siang. Selamat siang, Sampurasun. Sampurasun, Rampes. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami terkait dengan longsor ini. Bisa Anda konfirmasi sekali lagi terjadinya tepatnya kapan dan korban sejauh ini berapa yang meninggal dan mungkin terluka juga hilang sampai saat ini, Pak Teten? Ya, mohon maaf kalau sinyalnya lupa. Kebetulan kami ada di dua lokasi nih ya di Kabupaten Bandung Barat. Ini ada dua. Yang pertama tadi di Pasir Langu, yang kedua di Sukadami di Lembang ya. Dua-duanya di Sukajaya Sukadami di Sukajaya ini ada dua orang meninggal tertimbun. Baru ketemu satu orang, mudah-mudahan sebentar lagi ketemu. Dan satu lagi, kemudian yang di Pasir Langu itu kejadiannya sebetulnya kemarin. Jam 6 ya, jam 6 hujan deras disertai dengan angin kencang. Memang dari hari kemarin berdasarkan data dari BMKG dan sampai dengan hari ini cuaca di Jawa Barat memang hujan hujan deras sampai dengan sedang sampai dengan deras dan deras sekali gitu ya. Ini sudah ada peringatan dini dari BMKG, termasuk kita juga sudah melakukan operasi modifikasi cuaca dengan BNPB. Nah, ini terdampaknya sekitar 30 rumah gitu ya, tapi detailnya kami dalam proses pendataan lebih lanjut. Nah, kami informasikan juga di sini diperkirakan baru perkiraan sementara itu sekitar menurut pengakuannya dan saksi-saksi ada puluhan ya, dan 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Demikian. Baik, dengan di Pasir Langu dan juga di Lembang, Pak Teten, ada berapa yang masih hilang diperkirakan, Pak? Yang di Lembang 1 ya, yang di Pasir Langu itu 7 ya, 7 sementara di 7. Terkait dengan upaya evakuasi para korban seperti apa, Pak? Ini kita sedang dengan teman-teman TNI Polri ya, dengan Basarnas sudah turun dari BPBD Kabupaten Bandung Barat dengan BPBD Provinsi turun ke lapangan. Kita melakukan asesmen dan kemudian kita melakukan evakuasi menggunakan alkon ya, alat konstruksi ya, yang untuk melakukan evakuasi terhadap korban gitu. Mudah-mudahan ada yang ditemukan selamat. Bisa diperkirakan Pak kapan alat-alat tersebut bisa tiba di lokasi bencana? Ini di dalam perjalanan ya, kami kebetulan Jawa Barat ini tersebar banyak banget, jadi bagi-bagi alat, jadi mudah-mudahan secepatnya ini udah dalam perjalanan, sebentar lagi. Ya, ya tapi bisa 20 menitan lagi ke lokasi. 20 menitan lagi ya, dan dipastikan tidak ada kendala medan yang terisolir atau jalan terputus aksesnya, Pak? Insya Allah. Kita kerjasama multi ya. Kemudian kalau untuk logistik segala macam kita sudah dengan dari provinsi, dinas sosial gitu ya, dan dari Kabupaten Bandung Barat juga sudah ongoing ke sana untuk melakukan backup terhadap logistik masyarakat. Ya, artinya BPBD sudah menyiapkan dan menjamin ketersediaan logistik serta obat-obatan apapun yang diperlukan oleh warga, Pak? Mudah-mudahan cukup, dan kita sudah menyediakan. Kita akan coba kalau misalnya kekurangan kita akan optimalisasi dengan kluster logistik. Sebenarnya di 2 lokasi ini memang apakah sudah di mapping sebelumnya, sudah dipetakan sebelumnya zona merah yang rawan bencana, Pak? Iya, memang betul. Daerah-daerah itu memang berdasarkan ini situasi dan kondisi memang termasuk dalam daerah-daerah rawan bencana. Dan apa yang sudah kita lakukan, kita sebetulnya sudah menyampaikan kepada masyarakat terkait juga dengan situasi dan kondisi yang ada di lokasi ya, situasi dan kondisi yang ada di lokasi agar tidak menimbulkan dampak terhadap bencana-bencana yang ada gitu ya. Kita sudah melakukan mapping. Nah, tetapi kembali lagi mungkin sosialisasi atau edukasi yang kita lakukan belum harus kita lakukan optimalisasi lah, belum optimal kita. Belum optimal artinya belum
sampai diteruskan ke tingkat desa di lokasi yang longsor saat ini, Kalau di Pak? tingkat desa sudah ada Pak, karena ada Destana ya, Destana ada kencana kecamatan Tangguh Bencana juga. Artinya harus di-repeat, harus diulang. Mungkin mereka sudah mendengar tapi biasa tidak seperti ini gitu. Biasanya ada karakter seperti itu. Jadi upaya mitigasi dan peringatan tersebut harus dilakukan secara simultan oleh para petugas di sana, Pak. Baik, Pak Teten, terkait dengan informasi yang kami himpun di lapangan, kami ingin konfirmasi ke Anda bahwa ada sekitar 80 orang lebih yang hilang. Apakah betul ini, Pak? Oh belum. Sampai dengan saya laporan resmi baru 10 ya, tapi nanti saya cek dulu saya di lokasi lapangan karena saya masih di jalan nih sebetulnya. Terkait dengan lokasi yang terdampak, Pak, ini mencapai berapa hektar diperkirakan? Tapi belum ini ya, asetnya belum turun, tapi nanti kita coba konfirmasi lagi lah ketika saya di lapangan. Dengan adanya bencana, Pak, bencana ini khususnya di Bandung Barat, apalagi di 2 lokasi, apakah akan ada status siaga darurat atau seperti apa? Jadi status siaga darurat memang Jawa Barat sudah menetapkan, dan kalau misalnya bencana di tingkat kabupaten kota itu biasanya ditetapkan status apakah itu tanggap darurat atau siaga. Kalau siaga darurat seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat sudah memang, tapi tinggal apakah ini bencananya meningkat menjadi tanggap darurat itu ditetapkan oleh Forkopimda dan Bupati sebagai penanggung jawab. Pak Teten, apakah dari para petugas di sana menilai longsor kali ini memang murni karena alam, intensitas hujan yang tinggi, ataukah memang Anda melihat ada cikal bakal kerusakan ekosistem di lereng gunung di sana? Ya, banjir, kemudian cuaca itu dari dulu juga ada ya, tentunya. Otomatis ada hukum kesetaraan energi, gitu ada energi masuk ke dalam. Nah, otomatis kalau misalnya terjadi bencana, berarti ada sesuatu yang salah dalam sebuah ekosistem itu sendiri gitu, atau yang diperbaiki. Nah, kami belum bisa menetapkan bahwa apakah itu terjadi besarnya curah hujan, memang curah hujan besar pada hari ini. Tetapi apakah itu ekosistemnya berubah itu kita perlu penelitian lebih lanjut. Tapi secara kasat mata kami melihat bahwa ini ada titik kejenuhan air sehingga airnya menjadi run off ke bawah gitu. Baik, Bapak mengingat banyaknya puluhan rumah yang terdampak, apalagi ini ada di 2 lokasi, seperti apa tindak lanjut dari BPBD untuk para warga yang rumahnya rusak ini? Apakah sudah disiapkan pengungsian atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat, dan kalau misalnya dibutuhkan pengungsian, kita siapkan tenda-tenda pengungsian ataupun juga tempat-tempat pengungsian. Baik. Langkah atau himbauan konkret apa dari petugas untuk para warga yang ternyata memang setelah bencana ini terjadi memang masih mereka bertahan di lereng-lereng gunung? Jadi gini, kenali lingkungan tempat Anda itu sendiri gitu ya, bencana-bencana apa yang kemungkinan terjadi di sekitar Anda gitu. Kalau udah dikenali, kita lakukan siap siaga mitigasi. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, misalnya penetapan dulu jalur evakuasi, titik evakuasi, dan kita siapkan juga siaga bencana. Kemudian terima informasi yang sebaik-baiknya dari instansi yang betul-betul resmi gitu ya, dari BMKG, PPMBG, dari BPBD, baik itu provinsi, kabupaten, kota maupun dari BNPB. Demikian. Ya, selain wilayah Cisarua ini, Pak, wilayah mana lagi yang dari pemetaan BPBD ini sudah dinilai memiliki resiko dalam tanda petik bom waktu? Ya, di daerah-daerah Sukabumi, di mana Kabupaten Bandung Barat ya? Baik. Untuk di Kabupaten Bandung Barat, memang ada di Lembang, kemudian Arya, kemudian di Songkor, dan beberapa tempat-tempat lain gitu ya, yang di Kabupaten Bandung Barat memang banyak tersebar kawasan-kawasan rawan bencana karena situasi awalnya di Bandung Barat itu berbukit-bukit ya, bergunung-gunung rata-rata. Kalau di Jawa Barat memang hampir semua wilayah di Jawa Barat itu rawan terhadap bencana ya, berdasarkan kajian resiko bencana. Baik, terima kasih Pak Teten Al-Mulku telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.